Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusi Elsa Frianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, dan sistematika penulisan surat kabar dan majalah. Selamat menonton. Pengertian surat kabar. Secara umum, surat kabar adalah media cetak yang dipergunakan dalam rangka melakukan kegiatan jurnalistik yang memiliki 3 aspek, yakni struktur, kosakata, dan ejaan yang di dalamnya terdapat karakteristik penulisan berita jurnalistik. Ermanto, 2005, 161. Surat kabar merupakan media massa yang tergolong populer di kalangan masyarakat, baik itu tingkat atas maupun tingkat bawah. Dalam kamus komunikasi, surat kabar diartikan sebagai lembaran yang tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa, aktual, mengenai apa saja dan dari mana saja di seluruh dunia, yang mengandung nilai untuk diketahui khalayak pembaca. Onong Ujana Effendi 1986-241. Kemudian pengertian majalah adalah penerbitan yang dicetak menggunakan tinta pada kertas, diterbitkan berkala, misalnya mingguan, 2 mingguan, atau bulanan. Majalah berisi bermacam-macam artikel dalam subjek yang bervariasi, yang bertujuan kepada masyarakat umum dan ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh banyak orang. Biasanya, majalah didanai oleh iklan, harga penjualan, biaya berlangganan yang dibayar di awal, atau ketiganya. Ciri-ciri surat kabar. Yang pertama, publisitas, penyebaran kepada publik atau khalayak. Jadi karena diperuntukkan khalayak, maka sifat surat kabar adalah umum. Isi surat kabar terdiri dari berbagai hal yang erat kaitannya dengan kepentingan umum juga. Lalu yang kedua, periodisitas. Keteraturan terbitnya surat kabar bisa satu kali sehari, bisa 2 kali sehari, dapat pula 1 kali atau 2 kali dalam seminggu. Yang ketiga, universalitas. Yang dimaksud dengan universalitas ialah kesemestaan isinya, aneka ragam dan dari seluruh dunia. Jadi tidak hanya mengenai suatu aspek kehidupan saja. Yang keempat, aktualitas. Sebagai ciri surat kabar adalah pertama, yakni kecepatan laporan tanpa menyampingkan pentingnya kebenaran berita. Ciri-ciri majalah. Yang pertama, disajikan begitu banyak. Frekuensi terbit majalah pada umumnya adalah mingguan, selebihnya 2 mingguan, bahkan bisa bulanan atau 1 kali dalam sebulan. Kedua, nilai aktualitasnya lebih lama. Apabila nilai aktualitas surat kabar hanya berumur 1 hari, maka nilai aktualitas majalah bisa sampai 1 minggu. Yang ketiga, ilustrasi dan foto lebih banyak dan menarik. Jumlah halaman majalah juga lebih banyak daripada surat kabar. Yang keempat, sampul sebagai daya tarik yang unik. Di samping foto, cover atau sampul majalah juga merupakan daya tarik tersendiri. Kelima, luas jangkauan yang terbatas. Pada umumnya, pembaca majalah memiliki jumlah yang sedikit bila dibandingkan dengan media cetak lainnya, namun pembacanya lebih cenderung mengelompok. Dan yang terakhir, kualitas majalah jauh lebih baik. Majalah biasanya dicetak dengan menggunakan kertas yang berkualitas, sehingga dapat disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Sistematika penulisan surat kabar. Yang pertama, pemilihan isu. Langkah pertama dalam menulis adalah menemukan isu atau tema. Isu bisa kita dapatkan dari membaca media cetak, menonton televisi, diskusi, atau dari media sosial seperti Facebook dan Twitter. Yang kedua, pengumpulan data. Ketika isu telah dipilih, kita harus mencari sebanyak mungkin data. Data ini bisa kita dapatkan dari buku, artikel, atau blog.
Ketiga, pengolahan data. Ketika data telah terpilih, kita baca semua data itu terlebih dahulu. Lalu kita pilih yang sesuai dengan tujuan tulisan kita. Pilih data-data yang sangat mendukung kekuatan tulisan kita. Keempat, memberi judul. Judul tulisan sangat menentukan, karena disitulah pembaca tertarik atau tidak untuk membaca tulisan kita. Kelima, memberi lead yang bagus. Lead atau kepala tulisan adalah pintu masuknya berita. Jadi kita harus mempunyai lead yang bagus dan menarik untuk dibaca. Terus yang keenam, membuat alur tulisan. Alur tulisan biasanya adalah mendeskripsikan fenomena yang terjadi, lalu mencari latar belakang fenomena yang terjadi, membandingkan dengan teori atau fenomena yang telah terjadi sebelumnya. Dan yang terakhir, menutup tulisan. Tulisan lebih banyak ditutup dengan pernyataan. Ini menunjukkan bahwa penulis cukup percaya diri dengan solusi yang dia tawarkan. Meski ada juga model menutup dengan pertanyaan, tetapi rata-rata menggunakan pernyataan. Sistematika penulisan majalah. Tahap pertama, yang pertama, tentukan tema atau fokus majalah. Yang kedua, tentukan cara menyusun majalah. Dan yang ketiga, tentukan waktu tenggat. Lalu tahap kedua, yang pertama, tulis artikel, kolom, dan cerita. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada para pembaca itu? Lalu yang kedua, kumpulkan gambar. Lalu yang ketiga, buat sampul majalah. Tahap yang ketiga, yang pertama, tentukan sentuhan akhir bagi majalah. Yang kedua, tentukan cara penataan isi majalah. Dan yang ketiga, buat tata letak majalah. Yang keempat, terbitkan majalah Anda. Baik, itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak penjelasan yang belum jelas dan banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.